A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini atas rahmat Allah kita bisa insya Allah melanjutkan pembahasan kita tentang adab dan akhlak melalui segmen yang diinisiasi oleh GMPI di channel YouTube ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bahas nanti bisa menambah pengetahuan kita tentang keislaman dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal pertemuan kita tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apapun ceritanya, rahmat Allah, anugerah Allah lah yang menjadi sebab musabab kita masih ada di sini hingga detik ini. Kita masih bisa merasakan segarnya udara, hembusan angin. Kita masih bisa bernafas, bisa bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita. Sepatutnya kita syukuri itu. Lalu kemudian selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, uswatun hasanah, yang merupakan contoh paling tinggi di dalam berakhlak dan beradab. Rasulullah yang mengajarkan kita bagaimana muamalah dengan Allah, hablum minallah, dan muamalah dengan manusia, hablum minan nas. Maka pada pertemuan yang kedua ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu kita kenal dulu bagaimana akhlak itu. Kita kenal dulu apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam membekali diri kita dengan sikap dan pribadi yang luhur sesuai ajaran dan tuntunan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau pada pertemuan kemarin kita sampaikan bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Pada kesempatan ini kita akan membahas ada 4 rukun yang harus terpenuhi agar akhlak terbentuk di dalam jiwa seorang muslim. Keempat rukun ini tertuang di dalam 4 hadis yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah bunyinya seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Apa kata Rasul? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ingat, keimanan kita seperti yang kita ketahui dalam rukun iman, ada iman kepada Allah, kepada kitab-kitab, kepada malaikat, kepada Rasul. Nah, di sini ada hari akhir. Di dalam hadis ini disinggung 2 keimanan, yaitu keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah ia berkata baik, au liyasmut, atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Ini pesan yang ada di dalam hadis ini. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut? Karena memang lisan ini sering berujung kepada keburukan. Lisan bisa mencelakai orang lain, bisa pula mencelakai diri sendiri. Orang kadang-kadang salah cakap, bahkan bisa kehilangan nyawa gara-gara salah ngomong aja. Perpecahan, peperangan bisa tersulut hanya gara-gara lisan. Salah menyampaikan, salah berbicara. Maka Rasulullah mengingatkan hal ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah berkata yang baik. Omong yang baik-baik aja. Ya. Tak perlu kita berbicara hal-hal yang tak perlu. Hal-hal yang buruk, berkata kasar. Falyaqul khairan aw liyasmut. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang pertama, rukun di dalam akhlak. Maka kita dapat melihat orang yang tutur katanya santun, tertata, baik di dalam ucapannya, orang akan hormati dia. Dan orang-orang akan senang berada di tengah-tengahnya, senang berada di dekatnya. Rasulullah sendiri sudah mencontohkan itu. Nah, seperti kisah yang kita bahas kemarin, bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya tak pernah sekalipun mengatakan kemudian ia tidak akan memerintahkan sesuatu jika itu tidak perlu, atau melarang sesuatu jika itu tidak perlu untuk dilarang. Lalu yang kedua, rukun yang kedua adalah hadis yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini adalah hadis kedua yang merupakan rukun kedua di dalam akhlak ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Pertanda dari sempurnanya keislaman seseorang itu adalah ia akan meninggalkan hal-hal yang tidak perlu baginya, meninggalkan hal-hal yang sia-sia, meninggalkan hal-hal yang tak penting, yang bahkan gak ada faedahnya. Contoh, kita habiskan waktu kita hanya untuk menonton sinetron, tayangan-tayangan televisi yang pada hakikatnya tidak memberikan manfaat kepada kita. Lalu kemudian apa? Ini nih, kaum muda nih, anak-anak muda sekarang nih, biasa namanya mabar, main game, seharian bisa tahan main game. Kita tanya kira-kira apa faedah? Mungkin beberapa orang di antara mereka mengatakan, kami bisa mendapatkan penghasilan dari bermain game itu. Itu hanya seberapa persen saja. Sisanya yang lebih banyak lagi condong kepada menghabiskan waktu, terutama bagi mereka yang mungkin masih bersekolah. Habis waktunya untuk bermain game saja, sampai kadang-kadang terlupa untuk beribadah, lupa untuk sholat. Orang tua yang menegur kadang langsung tidak diperdulikan, bahkan bisa-bisa ia berkata kotor, maafnya, sampai kadang ia menyentak orang tuanya karena ditegur bermain game. Nauzubillah. Maka kita katakan, seorang muslim yang betul-betul muslim adalah ia mampu memilah dan memilih apa yang betul-betul berfaedah untuk dilakukan. Dan jika ia memandang apa yang ia lihat dan ia lakukan itu tidak berfaedah, maka hendaknya ditinggalkan dan jangan dilakukan. Nah, orang yang bisa menjaga hal yang seperti ini adalah orang yang sampai kepada tahapan tadi, tercapai rukun kedua
dalam membentuk akhlakul karimahnya. Orang yang tidak melakukan hal-hal yang sia-sia berarti akhlaknya baik. Itu yang kedua, tertuang di dalam hadis Rasulullah yang kedua tadi. Lalu hadis yang ketiga, yang merupakan rukun ketiga dalam akhlak ini adalah, apa dia rukun ketiga ini? Menjaga agar jangan sampai menjaga diri tidak lepas kontrol dalam perilaku dan tindakan. Terlebih-lebih ketika mengendalikan diri. Ada yang namanya mujahadatun nafsi. Kita tahu, melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang paling sulit bagi seorang muslim jika dibandingkan dengan jihad di medan perang. Ya, maka mujahadatun nafsi itu lebih sulit. Nah, di sini seorang muslim yang berakhlakul karimah akan menjaga dan mengontrol pribadi dan perilakunya. Yang paling utama adalah menjaga diri ketika marah. Menjaga diri ketika marah. Nah, di dalam rukun ini disandarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan bahwasanya dari Abu Hurairah, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ausini, ya Rasulullah, berikan aku nasihat." Apa kata Rasul? La taghdab, jangan marah. Diminta lagi sama laki-laki ini, "Ausini." Apa kata Rasul? Jangan marah. Ditanya lagi, jangan marah. Laki-laki ini bertanya beberapa kali dan Rasul jawab dengan kalimat yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya nasihat Rasul yang singkat ini memiliki makna yang begitu mendalam. Kita tahu, orang yang biasanya marah, kalau dia sudah marah, apapun bisa terjadi. Kekerasan bisa terjadi. Orang kalau udah marah, apa-apa yang di sekitarnya bisa terbang kemana-mana. Benda yang awalnya nggak bisa terbang, jadi punya sayap nih. Kalau udah marah. Dan kadang-kadang seperti hilang akal kalau orang marah itu. Dia tidak peduli lagi siapa yang ada di depannya. Dan selalu berujung kepada penyesalan. Karena keburukan yang hadir dari situ. Maka orang yang berakhlakul karimah akan mengendalikan marahnya. Mengendalikan diri agar tidak lepas kontrol. Itu dia rukun yang ketiga. Lalu rukun yang keempat, yang terakhir adalah kelapangan dada seorang muslim. Lapang dada, ini rukunnya. Menjadikan dirinya itu lapang dada. Apa ini maksudnya di sini? Hadis Rasulullah SAW terkait tentang rukun ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak akan dianggap beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya, mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana ia mencintai apa yang ada pada dirinya. Artinya apa? Ia akan menjaga, seorang muslim ini akan menjaga batasan-batasan dan hak-hak saudaranya sebagaimana ia inginkan hak itu terpenuhi kepada dirinya. Sehingga tidak akan ada yang namanya penzaliman. Karena seorang muslim yang berakhlakul karimah takkan sekalipun ia menyakiti saudaranya. Dalam bentuk apapun itu. Baik dalam lisan maupun perbuatannya. Itu ciri seorang muslim sejati. Maka di dalam doa kita selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang umumnya kita baca. Mungkin sebagian kita tidak begitu memperhatikan makna dari doa ini. Karena biasanya dia dibaca ketika sholat mayit. Ketika sholat mayit ya. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ini ghil. Apa itu ghil?
dengki, dendam lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini adalah saudara kita. Akhina, akhuna. Terkait dengan hadis yang tadi pula. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ia cintai apa yang ada kepada saudaranya sebagaimana ia mencintai apa yang ada pada dirinya. Jadi, jangan sampai ada dendam dan dengki di dalam hati kita kepada saudara kita. Ini adalah bentuk dari akhlakul karimah itu. Ini rukunnya. Manakala hati seseorang itu lapang, tidak terbebani apapun, ia akan mudah untuk memaafkan, ia akan mudah untuk menolong, ia akan mudah untuk membantu. Dan tentunya dengan begitu, dalam berkata, dalam berbuat pun, ia akan mudah melakukan hal-hal yang betul-betul baik. Ucapannya santun, lemah lembut, tidak kasar dalam berkata, tidak kasar dalam berbuat. Dengan begitu tentunya tak akan ada orang yang tersakiti. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keempat rukun yang terpenuhi, yang akan terpenuhi dalam proses kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi adalah menjaga lisan. Betul-betul bisa menjaga lisan. Kalau tak perlu untuk diucapkan, tak usah diucapkan. Nggak perlu diomongkan, nggak usah diomongkan. Nah, itu dia. Karena kita khawatir, kalau kita sampaikan nanti, malah akan berujung kepada keburukan. Maka harus kita fikirkan dulu. Pepatah Arab, fakir qablaan ta'zimah. Berfikirlah dulu sebelum engkau bertindak, baik itu perilaku maupun dari kata. Kemudian yang kedua tadi adalah meninggalkan hal-hal yang tak penting. Ada hal yang tak penting untuk kita lakukan, nggak ada faedahnya untuk kita, tinggalkan. Cari hal-hal yang memberikan faedah, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jangan sampai apa yang kita lakukan hanyalah kesia-siaan. Kita habiskan usia kita hanya untuk hal-hal yang tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan kita, ibadah kita. Padahal perjalanan kita di dunia ini adalah menuju akhirat. Umur kita pendek. Sayang, terutama kita nih, anak-anak muda nih, kawan-kawan yang masih muda. Ayo, jangan dihabiskan waktunya hanya untuk hal-hal yang sifatnya sesaat. Meskipun tidak ada larangan untuk menghibur diri di dalam kehidupan, tapi secukupnya saja. Kemudian rukun yang ketiga tadi itu adalah mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan diri agar tidak lepas kontrol, tidak lepas kendali dalam perbuatan. Jangan marah, gitu kata Rasul tadi. Karena kalau udah marah, panjang urusannya. Maka kata Rasul, kalau kalian sedang marahnya berdiri, duduklah. Karena biasanya orang kok marah berdiri, dibiarkan dia terus berdiri, semua nanti akan bergerak. Tangan bergerak, kaki bergerak. Dan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dianjurkan oleh Rasulullah untuk duduk. Ketika duduk pun ternyata masih marah, maka berbaringlah. Itu tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Karena dari satu sisi itu mampu merelaksasikan tubuh pula, sehingga tensi emosinya itu nanti akan turun. Lalu yang terakhir adalah mensucikan hati, melapangkan dada, sehingga dengan begitu tidak akan ada hasad, iri, dengki yang muncul di hati. Nah, ini mudghah nih istilahnya di dalam hati kita. Ada segumpal darah. Ya, kalau ini baik yang di dalam sini, maka insya Allah akan baik perilaku kita semuanya. Itu cerminan. Jadi perilaku seseorang itu adalah cerminan dari hatinya. Jika hatinya baik, maka perilakunya akan baik. Kalau hatinya busuk, maka bisa dipastikan perilakunya pula akan busuk dan jelek. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala sifat-sifat buruk yang bisa merusak keimanan kita,
dan juga merusak ibadah kita dan merusak hubungan kita kepada saudara-saudara kita. Barakallahu lakum. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan inayah kepada kita untuk senantiasa bisa menempa diri kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, pada segmen berikutnya lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.